Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Dan kembali lagi ke YouTube channel aku. Di video kali ini aku tuh seneng banget teman-teman. Akhirnya aku bisa upload video lagi setelah sekian lama aku nggak upload. Biasanya 3 hari sekali aku upload. Tapi ini karena kesibukan di kerjaan aku, jadi aku agak sedikit terlambat upload teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Di video ini aku akan bahas tentang FR soal-soal TIU nih teman-teman, yang teman-teman 2019 kemarin tes. Nah, TIU tahun semalam deh aku bahas FR-nya. Di sini aku ada dapat beberapa FR ya teman-teman, bukan semua tapi ada beberapa. Dan di video ini aku akan membahas semuanya teman-teman. Dan buat kalian yang baru bergabung ke channel aku ucapin selamat datang. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jadi kalau aku upload video terbaru, kalian gak akan ketinggalan. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1, akar 6, akar 6, akar 6. Yang titik-titik ini tak terhingga ya teman-teman, berarti akar 6-nya itu tak terhingga, sama dengan, nah di sini kalian bisa pause dulu video aku, terus itu nanti cocokin dengan jawaban aku nih teman-teman. Menurut kalian nih jawaban yang paling benar itu yang berapa nih teman-teman, yang option berapa? Oke, kalian bisa pause dulu video aku lanjutin ke jawabannya. Oke, di sini aku tulisin dulu ya teman-teman. Ini aku permisalannya, ini yang tantanya aku misalkan dengan X ya teman-teman. Nah, jadi di sini akar 6, akar 6, akar 6 tak terhingga sama dengan X. Ini aku X kan ya teman-teman, biar gampang aja. Nah, kalau ada akar kayak gini teman-teman, kita kuadratin aja teman-teman. Nah, ini aku kuadratin. Nah, kalau misalnya yang di kiri kita kuadratin, yang di kanan juga dikuadratin teman-teman. Dia harus seimbang teman-teman. Hidup itu harus seimbang teman-teman. Nah, jadi X-nya aku kuadratin. Nah, kalau misalnya akar dikuadratin, berarti akarnya kan hilang nih teman-teman. Nah, jadi akarnya aku coret ya teman-teman nih, hilang nih teman-teman. Misalnya kalian ada yang kurang paham juga di sini, kenapa akarnya bisa hilang? Karena kuadrat teman-teman, dikuadratin. Akar kalau dikalikan dengan akar, maka akarnya akan hilang teman-teman. Nah, jadi di sini turun nih 6. Nih, 6-nya turun. Kemudian di sini X sama dengan X kuadrat. Itu kan X kuadrat teman-teman. X kali X kan adalah X kuadrat. Nah, pasti ada yang nanya nih, X-nya itu dapat dari mana? X-nya itu dapat dari soalnya teman-teman. Gini kan. Nih, ini kan X nih sama dengan X. Nah, X-nya itu diturunin ke sini teman-teman. Yang akar 6-nya ini diturunin jadi X. Kita misalkan aja teman-teman biar gampang. Nah, di sini kan ada, di sini X kuadrat, di sini X. Jadi X-nya itu coret aja teman-teman. Nah, gitu. Jadi 6 sama dengan X. Nah, jadi X-nya itu 6. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C teman-teman. 6. Oke, mungkin kalian masih ada yang belum ngerti nih teman-teman. Aku kasih contoh lain deh. Apa ya? Aku tulis di sini aja deh bawah ya teman-teman. Akar 9 kali akar 9 kali akar 9 tak terhingga sama dengan, nah, kalian harus cari nilai X-nya ini. Kira-kira nilai X-nya itu berapa? Kalau yang udah paham sama contoh yang pertama tadi aku kasih ini teman-teman, yang akar 6 itu, kalian pasti udah bisa juga jawab yang soal baru ini tanpa harus coret-coret teman-teman. Yap, jawabannya itu adalah 9 ya teman-teman. Jadi nilai di sini adalah 9. Gimana caranya? Sama kayak tadi teman-teman, di sini kalian kuadratin aja nih. Kuadratin. Terus tuh yang X-nya ini kalian kuadratin juga. Nah, jadi ini kalau akar dikuadratin, makanya akarnya itu akan hilang teman-teman. Jadi turun 9. Ini kan akar 9-nya itu kan karena dikuadratin, jadi akarnya hilang, jadi 9-nya turun teman-teman. Nah, terus itu yang sisa akar 9 yang di dalam ini teman-teman, itu dari soal kita ambil X. Nah, sama dengan X kali X adalah X kuadrat. Nah, X-nya itu dicoret. Jadi X sama dengan 9. Gitu teman-teman. Atau kita kasih contoh satu lagi teman-teman, biar kalian makin paham ya. Nah, misalnya apa nih? Akar 7 deh. Akar 7 kali akar 7 kali akar 7 tak terhingga sama dengan X. Maka nilai X-nya berapa teman-teman? 7 ya teman-teman. Nilai X-nya itu 7. Gimana caranya? Sama kayak tadi teman-teman.
ini kalian kuadratin. Nah, misalnya kalau kalian kuadratin di sini, sebelah ini harus kalian kuadratin juga teman-teman. Nggak boleh kalau kalian kuadratin sini aja, di sini nggak dikuadratin. Berarti kalian nggak adil teman-teman. Oke, di sini kalau dikuadratin berarti akarnya hilang. Nah, 7-nya turun ke sini, terus itu ini dimasukin, akar 7-nya itu diganti dengan X teman-teman. Terus tuh X kali X ada X kuadrat. Nah, X-nya coret yang ini, jadi tinggal X-nya tinggal 1 ya teman-teman. Jadi X sama dengan 7, jadi jawabannya itu 7 teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2 ya teman-teman, biar kalian makin paham. Nah, ini dia soal nomor 2 nih teman-teman. Akar X tambah akar X tambah akar X tambah tak terhingga sama dengan 6. Maka nilai X adalah, nah ini kemungkinan soal yang diprediksikan akan keluar ya teman-teman di soal bagian TIU nih teman-teman. Kebanyakan soal TIU bagian hitung cepat tuh kebanyakan kayak gini teman-teman, yang akar-akar kayak gini teman-teman. Tapi kalian gak usah khawatir karena ini caranya tuh sama juga dengan tadi teman-teman. Oke, di sini kalian mau pause dulu video aku, boleh, silahkan nanti cocokin jawabannya dengan jawaban aku ya teman-teman. Oke, aku langsung aja nih ke jawabannya. Di sini aku tulisin lagi ya teman-teman biar kalian paham ya. X tambah akar X tambah akar X tambah tak terhingga sama dengan 6. Nah, langkah yang pertama teman-teman sama kayak yang tadi nih teman-teman, kayak yang pertama tadi, yaitu kita kuadratin. Apa fungsinya dikuadratin? Karena untuk menghilangkan akar. Jadi untuk mempermudah pekerjaan kita juga teman-teman. Nah, akar kalau dikuadratin jadinya apa teman-teman? Akarnya hilang ya. Jadi X ya turun nih. Nah, kebalikan dari tadi, ini kan akar X. Nah, kita ganti nih sama yang soal nih teman-teman. Yang soal yang sama dengannya ini teman-teman, yaitu 6. Nah, jadi 6-nya itu turun. Tambah 6 ya teman-teman. Nah, sama dengan 6 kali 6 kuadrat itu berapa teman-teman? 36 kan? 36. Kemudian X. Nah, X tambah 6 sama dengan 36. Nah, X sama dengan 36 dikurangi 6 sama dengan X-nya 30. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, 30. Coba aku ganti lagi nih soalnya teman-teman. Aku kasih lagi contoh satu lagi biar kalian makin paham nih teman-teman. Nah, di sini aku tulis soalnya akar X tambah akar X tambah akar X tambah tak terhingga sama dengan 4. Nah, coba kalian kerjakan nih teman-teman. Terus itu komen di kolom komentar aku jawaban yang benarnya itu berapa teman-teman. Sebenarnya tanpa nyari ini, cuma lihat aja kalian pasti tahu nih teman-teman jawabannya berapa teman-teman. Yap, gini. Ya udah, aku akan ngasih jalannya lagi ya teman-teman. Aku akan ngasih contoh lagi biar kalian makin paham. Nah, di sini langkah pertama itu harus dikuadratkan. Kalau kalian boleh catat langkah-langkahnya, silahkan teman-teman. Di sini karena aku kuadratin yang bagian kiri dan bagian kanan juga aku kuadratin teman-teman. Terus kalau dikuadratin berarti akarnya hilang. Nah, X-nya itu turun, tambah ini teman-teman. Kan lambang tambah nih, jadi kita harus tambah. Nah, kalau yang tadi kan kali, jadi kita harus kali teman-teman. Nah, terus akar X-nya itu kita ganti sama 4. Nah, kalau yang tadi kan 6 teman-teman, jadi akar X-nya kita ganti 6. Nah, kalau yang ini kan 4 nih teman-teman, jadi kita harus ganti akar X-nya itu menjadi 4. Nah, berarti X tambah 4. Nah, sama dengan 4 kuadrat berapa teman-teman? 4 kali 4 yaitu 16. Nah, X sama dengan 16, ini pindah tempat ya teman-teman. Ini kalau pindah tempat berarti kurang ya teman-teman, negatif 4 sama dengan berapa teman-teman? 16 kurang 4, 12 ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya X-nya itu adalah 12 gitu teman-teman. Sampai sini kalian paham kan? Ini masih contoh yang gampang teman-teman. Aku akan next ke soal nomor 3. Oke, nih dia teman-teman contoh selanjutnya. Ini aku agak modifikasi lagi ya teman-teman, yaitu akar 2x tambah akar 2x tambah akar 2x tambah tak terhingga sama dengan 5. Oke, ini caranya itu sama banget kayak tadi nih. Kalian bisa pause dulu video aku, terus cocokin dengan jawaban aku. Nah, yang ditanya itu adalah nilai X-nya ya teman-teman. Nah, menurut kalian jawabannya itu yang mana nih teman-teman? Oke, aku langsung ke pengerjaannya ya teman-teman. Di sini aku tulis ulang lagi nih soalnya biar kalian paham. 2x tambah akar 2x tambah akar 2x tambah tak terhingga sama dengan 5.
Maka nilai X-nya adalah, ini sama kayak tadi teman-teman, semua akar itu pengerjaannya, kalau mau gampang, kalau yang kayak gini ya teman-teman, itu dikuadratin dulu nih, biar untuk ngilangin akar yang di luar. Ini berlaku untuk soal yang kayak gini teman-teman ya. Jadi di sini aku hilangin akarnya karena dikuadratin, jadi ini turun nih 2X. Nah, si akar 2X-nya itu kita ganti sama 5 nih teman-teman. Berarti tambah 5 ya. Sama dengan 5 kuadrat, yaitu berapa? 25 ya teman-teman. Berarti ini kita pindahin aja nih, 5 kita pindahin ke 25. Jadi 2X sama dengan 25, ini positif, kalau dipindahin jadi negatif. 25 kurang 5. Nah, jadi berapa nih? 2X sama dengan 25 kurang 5, teman-teman, berapa? 20 ya. X sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi nilai X-nya itu adalah 10. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, gitu ya teman-teman. Aku harap kalian bisa. Kita next lagi ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia ke soal selanjutnya ya. 99% kali 0,37373737 tak terhingga sama dengan. Ayo teman-teman, ini soal yang sering banget nih keluar di soal TU CPNS. Teman-teman, kalian bisa pause dulu video aku, terus tuh nanti cocokin dengan jawaban aku ya teman-teman. Oke, di sini aku akan langsung ke penyelesaiannya. Aku tulis soalnya ulang deh teman-teman. 99% dikalikan dengan 0,373737 tak terhingga. Nah, ini 99% ini artinya itu sama dengan 99/100 dikalikan dengan 0,373737 nih teman-teman. Nah, kalau ada dua bilangan yang sama nih kayak gini teman-teman, yang berulang kayak gini teman-teman, berarti itu per 99 teman-teman. Jadi di sini aku tulis nih 37/99. Nah, ini kan udah ada yang bisa dicoret nih teman-teman. Ini tinggal coret aja nih, 99 sama 99 coret. Jadi 37/100. Jawabannya itu berapa teman-teman? 37/100, 0,37 ya. Nah, jadi nggak nampak teman-teman. Nah, udah deh, aku tulis aja di sini ulang. Nih, 37/100 itu adalah 0,37. Jadi jawabannya itu adalah A. Misalnya kalian pasti, aku jamin kalian pasti ada yang belum ngerti nih teman-teman, kenapa jadi per 99 ya. Aku kasih contoh lagi nih satu teman-teman, biar kalian paham. Misalnya nih, di sini 999% ya teman-teman, dikalikan dengan 0,372 tak terhingga sama dengan berapa nih teman-teman? Nah, di sini tinggal gini aja teman-teman, 99/100. Nah, ini kan ada tiga bilangan yang berulang nih teman-teman. Nah, kalau 3 bilangan yang berulang, maka pernya itu juga 3 teman-teman, 99. Nah, tadi kan 2 yang berulang teman-teman, makanya 99 teman-teman. Kalau misalnya aku selesaiin dulu yang ini ya teman-teman. Jadi ini 372 nih teman-teman. Nah, ini bisa dicoret-coret. Nah, jadi 372/100 berapa teman-teman? 3,72 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya yang kayak gini, 9% kali dengan 0,11111 tak terhingga sama dengan berapa? Nah, ini kan ada kalimat lagi, bilangan teman-teman. Ini kan ada satu bilangan yang berulang nih. Nih 1, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya kan teman-teman. Nah, jadi tinggal gini aja, 9/100 dikalikan 1, ini kan 1 nih, karena satu bilangan aja berulang ya teman-teman. Jadi kita tulisin di sini 1/9 gitu teman-teman. Jadi misalnya kesimpulannya itu kayak gini teman-teman. Kesimpulannya, kalau misalnya ada satu bilangan yang berulang, maka pernya itu 9 teman-teman. 9-nya itu 1 aja. Nah, tapi kalau misalnya ada 3 bilangan yang berulang kayak gini teman-teman, 372 ini kan 3 bilangan yang berulang nih teman-teman. Nah, itu berarti pernya 9-nya itu ada 3 teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Tapi ini aturannya berlaku untuk yang model soal kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya 2 bilangan yang berulang nih, kayak 37, 37, 37, maka 9-nya itu 2 kali aja teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman soal selanjutnya. Jika X sama dengan 352 dikalikan dengan 356 dikurang 354 kuadrat tambah 8, dan Y sama dengan 532 kuadrat dikurangi 534 dikalikan dengan 530, maka
Nah teman-teman, menurut kalian itu mana nih hubungan antara X dan Y yang benar itu yang mana teman-teman? Oke, kalian bisa post lagi video aku dan cocokin lagi jawabannya dengan aku. Dan misalnya kalau ada yang jawaban aku yang salah atau keliru dan kalian kurang setuju, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, aku langsung aja nih ke jawabannya. Aku tuh suka banget teman-teman, excited banget aku kalau udah bikin video tuh teman-teman. Oke, ini, nah kalian lihat nih, aku tulis ulang aja teman-teman ya, biar kalian ngerti nih maksud aku. Ini X kan 352 kali 356 dikurangi 354 kuadrat ditambah dengan 8. Nih aku selesaiin yang X nya dulu ya teman-teman. Jadi kita biar tahu, kita cari dulu nilai X nya itu, baru nanti kita cari nilai Y. Oke, di sini kalian bisa lihat nggak di sini? Ini kan ada 352, 356 dan 354. Yang 8 ini kita singkirkan dulu teman-teman. Ini kita singkirkan dulu ya teman-teman, kita singkirkan dulu. Nah jadi kalau misalnya kalian jeli ini, kalian tahu ini 3 bilangan ini nih punya selisihnya berapa teman-teman? Selisihnya 2 ya teman-teman. Nah yaitu ini aku urutin deh dari yang mulai terkecil 2. Ini belakangnya aja yang aku ambil teman-teman ya. 2, 4, 6. Nah ini selisihnya berapa teman-teman? 2. Nah terus 4 ke 6 tuh selisihnya 2 ya teman-teman, tambah 2 tambah 2. Nah ini kan selisihnya tambah 2 itu teman-teman. Nah kalau misalnya aku misalkan deh nih teman-teman, aku misalkan buat kalian yang udah ngerti nih soal yang tentang kayak gini, kalian bisa skip aja, lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Dan di sini aku mau jelasin banget buat kalian yang belum ngerti triknya, dan ini trik cepatnya teman-teman. Nah ini aku misalkan 0 kemudian 2 4. Ini sama nggak teman-teman sama yang tadi ini? Ini kan tadi selisihnya 2. Kalau aku tulis 0 2 4 sama kan selisihnya teman-teman, yaitu tambah 2 kan teman-teman. Nah itu, jadi untuk mempermudah kita mencari nilai X nya, aku akan pakai yang ini teman-teman. Nih yang teman-teman, yang ini, yang tadi ini teman-teman, karena aku mau ngasih tahu kalian kalau mereka ini belakangnya itu ada selisih 2 teman-teman. Nah jadi aku tinggal masukin aja nih 0 itu untuk yang terkecil. Mana yang terkecil? 352 ini kecil ya teman-teman, ini kecil. Kemudian yang 2 nya ini 2 ini kan sedang teman-teman, berarti 354 ya, ini sedang. Kemudian yang 4 nya ini kan paling besar nih teman-teman, kita gantikan sama yang satuannya itu yang paling besar teman-teman. Nah ini besar kan teman-teman, yang 356 ini kan besar nih, ini 2, ini 4, ini 6, ini paling besar teman-teman. Nah kita ganti aja nih teman-teman, jadi kita nggak perlu nih ngitung beratus-ratus kayak gitu teman-teman, karena kita kan di sini mau menghemat waktu teman-teman. Nah oke, X terus itu mana tadi? 2 ya, 352. 352 itu kecil. Nah yang kecil tadi itu apa teman-teman? Kita ganti dengan 0 ya teman-teman. 0 dikalikan, ini lambang kali, kita ikut kali ya teman-teman. 356 itu yang besar ya teman-teman. Yang besar tadi berapa? 4 ya, 4 dikurangi dengan 354 yang sedang mana nih? 2. Oke, 2. Terus itu dikuadratin, kemudian kita tambah dengan 8. Nah berapa nih? 0 kali 4 0 ya teman-teman, kurangi dengan 2 kuadrat 4 tambah 8. Nah sama dengan min 4 tambah 8 berapa teman-teman? 4 ya teman-teman. Nah berarti nilai X nya itu adalah 4 teman-teman. Ini kita misalin teman-teman ya, kita permisalan, bukan berarti kita harus cari nilai X secara mutlaknya teman-teman. Enggak, ini kita permisalan aja, karena TIU itu bukan dasar bidang pelajaran matematika teman-teman, tapi psikologis teman-teman. Nah jadi ini kita misalkan aja, berarti nilai X nya itu 4. Nah nilai X nya 4 ya teman-teman. Kemudian kita cari ini nilai yang Y nya teman-teman. Misalnya kalau kalian udah paham, kalian pasti cepat banget. Di sini aku agak lama karena aku kan mau jelasin teman-teman. Kalau misalnya kalian paham tuh sebentar aja ngerjainnya. Nah yang Y, kita tulis tadi yang Y soalnya berapa? 532 kuadrat dikurangi dengan 534 dikalikan dengan 530. Nah di sini kan kita lihat apakah mereka juga selisih 2 nih teman-teman, yaitu 2 4 0. Nah kan sama nih teman-teman, 0 2 4.
Kan selisih 2 teman-teman, sama kayak tadi. Kita tinggal masukin aja teman-teman soal yang tadi tuh teman-teman. Kalau misalnya di sini selisih 3, kita masukin berarti di sininya 0, terus tuh 3, selisih 3, 6 gitu teman-teman. Kita pakai permisalan gitu teman-teman. Nah, oke, 532 kuadrat ini tadi mana nih? Ini aku tulis lagi ya teman-teman. 0, 2, 4. Nah, ini kan yang sedang ya teman-teman. Kalau sedang berarti sini 2. Terus itu ini 4. 4 itu besar ya teman-teman satuannya. Terus tuh 0, 0 ini satuan yang paling kecil berarti 0. Nah, berarti di sini kita tinggal permisalan aja nih. 2, kita masukin aja ya. 2 kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 0. Nah, 2 kuadrat berapa teman-teman? 4 ya. 4 kurang 4 kali 0. Nah, ingat kalau kayak gini tuh berarti yang dikerjain apa dulu teman-teman? Kali dulu ya. Nah, berarti min 4 kali 0 berarti 0. Jadi y-nya itu 4. Nah, jadi hubungan antara x dan y, kalian kan bisa lihat tadi nih. X 4 dan y juga 4. Maka hubungan x dan y itu adalah apa teman-teman? Sama ya teman-teman, berarti x sama dengan y. Nah, ini jawabannya teman-teman. X sama dengan y. Nah, jawabannya itu yang mana nih optionnya? Optionnya itu adalah yang C teman-teman. Nah, kalau kalian masih belum paham juga nih, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Dan kalian ulang-ulang aja video ini teman-teman. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal selanjutnya. Jika X tambah Y tambah Z sama dengan 500 dan X tambah Y sama dengan 300, maka, nah ini hubungan lagi nih teman-teman yang ditanya ini, hubungan antara X, Y, dan Z teman-teman. Oke, di sini kita tahu nih X tambah Y tambah Z sama dengan 500. Terus X tambah Y sama dengan 300. Nah, berarti Z-nya berapa teman-teman? 500 kurang 300 ya teman-teman, berarti Z-nya itu 200. Nah, kita cari nih nilai X-nya itu berapa teman-teman, nilai X dan Y-nya itu berapa. Oke, aku akan langsung aja nih ke jawabannya ya teman-teman. Nah, berarti diketahui di sini Z-nya adalah 200 ya teman-teman. Nilai Z-nya 200. Dapat dari mana 200? Yaitu dari 500 dikurangi 300, yaitu 200 ya teman-teman. Kemudian kita cari nih nilai si X dan si Y-nya nih. X tambah Y sama dengan 300. Nah, misalkan ya teman-teman, X-nya itu aku ganti dengan 100. Berarti kalau aku ganti X-nya 100 ditambah dengan Y sama dengan 300, maka Y-nya itu berapa teman-teman? 200 ya teman-teman. Nah, 200. Coba aku ganti lagi nih. X-nya itu aku ganti sama 200 deh. Aku ganti sama 200 ya teman-teman. Oh, nggak kelihatan. Oke. X-nya itu aku ganti 200 tambah Y sama dengan 300 ya teman-teman. Berarti Y sama dengan berapa? 100 ya teman-teman. Nah, coba nih aku ganti lagi nih, X-nya itu berapa? Di sini deh. X-nya itu aku ganti 80 deh, 80 ya. Tambah Y sama dengan 300. Y-nya itu berapa? 300 kurang 80 teman-teman berapa? 220 ya. Nah, Y-nya 220. Jadi, dari semua hasil yang kita cari nih teman-teman, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Z dan X itu tidak dapat ditentukan teman-teman. Kenapa aku bilang tidak dapat ditentukan? Nah, si Z-nya udah tahu nih 200 nih, ini nilai mutlaknya ya teman-teman, si Z-nya 200. Nah, si X itu bisa lebih besar dari Z, bisa sama dengan Z, bisa lebih kurang dari si Z teman-teman. Nah, jadi jelas ya di sini teman-teman, kesimpulannya itu adalah hubungan Z dan X tidak dapat ditentukan teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini dia soal yang terakhir nih teman-teman. Diketahui Jogja dan Semarang adalah 160 km. Rara berangkat dari Jogja pukul 1 dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Sedangkan orang tuanya berangkat dari Semarang pukul 2 lewat 20 menit dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pada pukul berapa keduanya bertemu? Nah, ini soal tentang kecepatan, jarak waktu sering juga keluar ya teman-teman setiap tahunnya di soal TIU. Nah, ini kita baca soal nih teman-teman. Pada pukul berapa keduanya bertemu? Berarti yang ditanya ini waktu berpapasan ya teman-teman, bertemu kan. Jadi
waktu berpapasan. Nih aku coba analogikan ke gambar dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku misalkan kota A ke kota B, Jogja dan Semarang. Yaitu jaraknya itu adalah 160 km. Nah, si Rara berangkat dari kota A menuju ke kota B. Kemudian orang tuanya juga pergi berangkat dari kota dari kota B ke kota A dan bertemu di suatu titik temu. Berarti kan di sini nih mereka bertemu nih. Nah, di sini mereka bertemu. Nah, si Rara itu kan udah berangkat nih. Dia berangkat jam berapa nih? Jam 1 kan? Dengan kecepatan rata-rata 30. Sedangkan orang tuanya itu mulai berangkatnya itu jam 2:20. Di sini kita cari dulu nih teman-teman selisih waktunya ya teman-teman, berapa jam mereka selisih waktu. Kalau cari selisih waktu tinggal kurangin aja teman-teman. 2:20 ini dikurangi dengan jam 1 ini teman-teman. Aku tulisin deh di sini biar kalian paham. Oke. Berapa teman-teman? Jam 1:20 ya teman-teman. Nah, jam 1:20 itu sama dengan jam berapa jam teman-teman? Ini kan masih satuannya masih dalam menit nih. Kita ubah ke jam teman-teman. 20/60 coret-coret sepertiga. Berarti 1/3 jam ya teman-teman. Berarti artinya si Rara itu udah berangkat ke kota B 1/3 jam sebelum si orang tuanya berangkat ke Jogja teman-teman. Nah, ini kan si Rara udah berangkat nih 1/3 jam. Maka berapa jarak tempuh lagi yang harus dia sisanya, si jaraknya itu berapa teman-teman? Sisa jaraknya ya teman-teman, kan dia udah berangkat kan 1/3 jam. Nah, sisa jarak ke kota B-nya itu berapa kilo lagi? Caranya gimana? Kita tulis di sini ya. Nih, aku tulisin. Rumus jarak yaitu sama dengan S sama dengan V kali T. Atau kalian mau pakai rumus Jokowi itu JKW ya teman-teman. Yang J sama dengan K kali W terserah, silahkan, hasilnya sama aja teman-teman, cuma beda ke huruf. Aku sih biasanya pakai yang ini teman-teman, S sama dengan V kali T. Oke, V-nya itu kita masukin V si Rara tadi teman-teman, 30 ya. 30 dikalikan dengan 1/3 berarti 4/3. Nah, 30 ini sama 3 bisa dicoret teman-teman, 10. Nah, jadi 10 kali 4, 40 km. Nih, jarak si Rara itu selama 1/3 jam itu 40 km teman-teman. Dia udah menempuh jarak sejauh 4 km. Ngerti ya maksud aku ya? 40 km. Jadi, kan total jaraknya itu antara Jogja dan Semarang itu 160 teman-teman. Kita kurangin aja nih sama 40 teman-teman. Ini soal ciri-ciri soal HOTS tuh kayak gini teman-teman, memakan penalaran kita banget. Nih, 160 dikurangi dengan 40 berapa teman-teman? 120 ya. Nah, berarti si Rara itu tinggal menempuh 120 km lagi nih supaya bisa ketemu sama orang tuanya. Nah, aku tulis di sini aja deh, 120 km lagi nih yang harus ditempuh sama si Rara. Nah, terus yang ditanyain apa nih? Pukul berapa keduanya bertemu? Pukul berapa Rara dan orang tuanya bertemu ya teman-teman. Nah, kalian kalau ingat tentang rumus waktu berpapasan itu gampang banget teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian gak ingat, susah banget teman-teman. Dan buat kalian yang belum lihat video aku nih tentang waktu, jarak, dan kecepatan, kalian bisa aja nonton di video aku yang ini ya teman-teman. Oke, kita langsung lagi ke pembahasan yang ini. Kita lanjutin lagi ya teman-teman. Berarti untuk mencari waktu berpapasan, T papasan sama dengan S per V1 tambah dengan V2. Nah, bedanya ini teman-teman antara papasan dengan menyusul. Kalau papasan, V1 dan V2-nya itu ditambah. Tapi kalau menyusul, V1-nya itu dikurangi dengan V2-nya itu dikurangi dengan V1 teman-teman. Nah, ini kita tinggal masukin aja angka-angkanya teman-teman. Tadi S-nya itu S sekarang ya teman-teman. S-nya si Rara ya teman-teman, bukan 160 lagi loh, 120. Nah, dari mana ini dapat 120? Yaitu dari tadi teman-teman, yang 160 kurang 40. Si Rara kan udah berjalan dulu nih. Berarti dia udah nempuh 40 km. Makanya dikurangi 160 jadi 120 ya teman-teman. Terus tuh dibagi dengan ini.
V1 Ferraranya kan tadi 30, V2 orang tuanya itu kan 50. Terus sama dengan 120 dibagi dengan 30 tambah 50. 80 ya teman-teman. Ini tinggal coret-coret. 12 bagi 8 berapa teman-teman? 1,5 ya. Oke. 1,5 jam. Atau 1 jam 30 menit. Jadi di sini kita tambahin aja nih teman-teman. Nah, orang tuanya tadi kan berangkat nih. Orang tuanya itu berangkat jam 2:20 teman-teman. Jam 2:20 ya teman-teman dia berangkat. Terus kita tambahin tadi dengan hasil yang kita dapat dengan jam yaitu 1 jam 30 menit perjalanannya. Berarti 2:20 ditambah dengan 1:30 menit. Jadi jawabannya ini, mereka akan bertemu yaitu jam 3:50 teman-teman. Nah, apakah jawaban kalian ada yang sama dengan aku? Komen di kolom komentar ya. Dan kalian harus tetap semangat ya teman-teman, karena ada teman aku juga, dia bilang kalau TIU itu bukan dasar matematika, tapi TIU itu adalah dasar ilmu psikologi. Nah, jadi kalian itu pasti bisa jawab soal TIU teman-teman. Oke deh, sekian dulu dari aku. Kalau misalnya ada video aku tersalah. Oke teman-teman, itu dia tadi video tentang bocoran FR SKD TIU yang tahun semalam nih teman-teman. Dan semoga video aku membantu dalam persiapan CPNS kalian di tahun depan ya teman-teman. Dan kalian harus tetap semangat buat menghadapi tes CPNS di tahun 2021. Aku doain kalian yang belajar bareng aku. Aku doain semoga kalian lulus dengan lancar dan tanpa hambatan apapun. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu video ini itu bermanfaat banget. Dan juga jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, dan juga di-like, dan juga komen di kolom komentar nih video apa lagi yang harus aku bikin. See you next video. Bye bye.